Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan Berkelanjutan. Dengan peserta kelompok, saya Josefina Febriani dengan NIM 22060149. Selanjutnya, saya Vito Diki Fariza dengan NIM 22060155. Selanjutnya, saya Dinda Malarisa dengan NIM 22060109. Selanjutnya, saya dengan Sahan Sasara Prasan dengan NIM 22060152. baik, kami akan mempresentasikan materi kami dengan pemateri pertama, Vito. Pada Vito disilahkan. baiklah, saya Vito akan membacakan materi pertama dari pendahuluan. Pendahuluan adalah pengolahan sumber daya hutan di era desentralisasi. Ini harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya hutan, bersifat partisipatif serta lebih memperhatikan secara profesional peran masyarakat di sekitar hutan. Sebagai fungsi ekonomis, pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat diterima dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Slide selanjutnya, paradigma pengelolaan hutan secara desentralisasi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan. Isu perubahan iklim mendorong pengelolaan hutan agar sejalan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sehingga dapat mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan. Slide selanjutnya. 3 aspek yang akan dibahas. 1. Kehutanan dalam konteks mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism. 2. Analisis ekonomi tingkat penebangan optimal. 3. Paradigma baru dalam valuasi sumber daya kehutanan. Slide selanjutnya. Kehutanan dalam konteks mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism. Mekanisme pembangunan bersih adalah satu-satunya mekanisme yang melibatkan langsung negara berkembang dalam penurunan emisi global. Mekanisme CDM diadopsi untuk memudahkan negara maju dalam penurunan emisi global. Mekanisme pembangunan bersih atau CDM yang didefinisikan dalam pasal 12 protokol memungkinkan suatu negara yang mempunyai komitmen pengurangan emisi atau pembatasan emisi berdasarkan protokol Kyoto atau pihak Aneks B untuk melaksanakan proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang. Proyek-proyek tersebut dapat memperoleh kredit pengurangan emisi bersifat CER yang dijual, yang masing-masing setara dengan ton CO2 yang dapat diperhitungkan dalam memenuhi target Kyoto. Slide selanjutnya. Mekanisme ini dipandang oleh banyak orang sebagai pelopor. Ini adalah skema investasi dan kredit lingkungan hidup global pertama yang menyediakan instrumen penyeimbang emisi terstandarisasi atau CER. Kegiatan proyek CDM mungkin melibatkan misalnya proyek elektrifikasi pedesaan yang menggunakan panel surya atau pemasangan boiler yang lebih hemat energi. Mekanisme ini merangsang pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi, sekaligus memberikan fleksibilitas kepada negara-negara industri dalam mencapai target pengurangan atau pembatasan emisi. Ada 2 mekanisme yang dilakukan melalui perdagangan karbon atau reduksi emisi GRK
sertifikasi. Penurunan emisi dalam proyek CDM dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu melalui perdagangan karbon di mana komoditas yang diperjualbelikan adalah CER atau Certificate Emission Reduction atau reduksi emisi GRK tersertifikasi. Untuk dapat mengklaim target penurunan emisi, negara maju harus memberi sertifikat CER dari negara berkembang. Pada tahun 2020, harga sertifikat CER mencapai sekitar $28 per ton. Baik, selanjutnya materi kedua yang akan saya bacakan. Lanjutan. Dalam pasal 12 Protokol Kyoto, dijelaskan bahwa CDM ialah mekanisme kerjasama antara negara berkembang dan negara maju dalam upaya penurunan dan penghilangan emisi GRK. Salah satu proyek CDM antara Indonesia dengan negara maju adalah kerjasama antara PT Giko Kogyo yang berasal dari Belanda dengan pemerintah kota Pontianak. Kerjasama tersebut dilakukan dengan pembelian 350.000 sertifikat CER oleh Belanda dari Pontianak Landfill Gas Flaring Project atau Ardianto 2009. Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 menunjukkan bahwa 37 dari total 215 proyek CDM berhasil menurunkan emisi sebesar 10.097.175 ton CO2 ekuivalen dan 329.483 ton CO2 ekuivalen dari perdagangan karbon dengan Jepang secara bilateral. Kerjasama tersebut menghasilkan investasi Rp2 1 triliun Kurniawan tahun 2020. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain bermanfaat bagi pengurangan atau bahkan penghilangan emisi GRK, CDM bisa menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan karbon. Kedua hal tersebut dapat dicapai sekaligus hanya jika komitmen kita dalam menjaga lingkungan terus hadir. Selanjutnya, analisis ekonomi tingkat penerbangan optimal. A. Pentingnya pengelolaan hutan lestari untuk menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi. Pertama, manfaat hutan. 1. Manfaat ekonomi, yakni kayu, produk hutan non-kayu, dan pariwisata. Kedua, manfaat lingkungan, penyerapan karbon, keanekaragaman hayati, dan pencegahan erosi. Selanjutnya, manfaat sosial atau mata pencarian budaya masyarakat adat. 2. Dampak penebangan berlebihan. 1. Degradasi hutan dan deforestasi. 2. Hilangnya keanekaragaman hayati. 3. Peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim. Selanjutnya, analisis ekonomi tingkat penerbangan optimal. B. Konsep dasar analisis ekonomi penerbangan. 1. Nilai sekarang bersih atau MPV, nilai saat ini dari kasus kas masa depan. 2. Tingkat penerbangan optimal, yaitu tingkat penerbangan yang memaksimalkan NPV jangka panjang. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni pertumbuhan hutan, biaya penerbangan, harga kayu, dan tingkat diskonto. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya yaitu model ekonomi penerbangan. Terdapat 4 model yaitu persamaan dinamis pertumbuhan hutan, fungsi biaya penerbangan, biaya operasional, transportasi, dan pemanenan, fungsi permintaan dan harga kayu yaitu terdiri dari permintaan, penawaran, dan elastisitas. Memaksimalkan MPV dengan batasan sumber daya hutan. Metode penentuan tingkat penerbangan optimal, yaitu pemrograman dinamis, memecahkan masalah menjadi submasalah yang lebih
yang lebih kecil. Metode kontrol optimal menggunakan prinsip maksimum Pontryagin. Simulasi komputer mengevaluasi berbagai skenario penerbangan. Analisis ekonomi tingkat penerbangan optimal selanjutnya contoh numerik. Data spesifik atau pertumbuhan hutan, biaya, harga, dan tingkat diskonto. Hasil perhitungan tingkat penerbangan optimal dan MPV maksimum. Perbandingan dengan skenario penerbangan berlebihan atau kurang. Analisis sensitivitas dan skenario. Sensitivitas terhadap perubahan parameter atau harga, biaya, dan tingkat diskonto. Skenario penerbangan intensif versus penerbangan rendah. Dampak terhadap NPV dan keberlanjutan sumber daya hutan. Pertimbangan lingkungan terdiri dari eksternalitas lingkungan atau hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan emisi. Penilaian jasa lingkungan hutan, penyerapan karbon, dan keanekaragaman hayati. Integrasi aspek lingkungan dalam model ekonomi. Pertimbangan sosial terdapat dampak terhadap masyarakat lokal yang bergantung pada hutan, hak masyarakat adat dan akses sumber daya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Tantangan dan keterbatasan, yaitu kesulitan memperoleh data yang akurat dan lengkap, ketidakpastian perubahan iklim, harga komoditas dan preferensi konsumen. Kompleksitas memodalkan interaksi ekologis dan ekonomi yang dinamis. Peluang dan rekomendasi. Pemanfaatan teknologi atau penginderaan jauh, SIG dan Big Data. Kolaborasi lintas disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Insentif ekonomi dan regulasi untuk pengelolaan hutan lestari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Tantangan keterbatasan. 1. Kesulitan memperoleh data yang akurat dan lengkap. 2. Ketidakpastian perubahan iklim, harga komoditas, harga komoditas, dan preferensi konsumen. 3. Kompleksitas memodelkan interaksi logis dan ekonomi yang dinamis. Peluang dan rekomendasi. Pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Insentif ekonomi dan regulasi untuk pengelolaan hutan lestari. Pentingnya evaluasi sumber daya kehutanan. Kehutanan menyediakan berbagai manfaat ekonomi lingkungan dan sosial. Evaluasi membantu mengukur nilai total hutan secara kuantitatif, mendukung pengembalian keputusan dan kebijakan pengelolaan hutan yang tepat. Pendekatan valuasi tradisional. 1. Fokus pada nilai kayu dan produk hutan lainnya. 2. Menggunakan metode pendapatan dan biaya. 3. Kurang mempertimbangkan nilai non-pasar seperti jasa lingkungan. Keterbatasan pendekatan tradisional tidak mencerminkan nilai total hutan, dapat menyebabkan pengembalian keputusan yang bias. Mengabaikan eksternalitas positif dan negatif dari kegiatan kehutanan. Paradigma baru dalam valuasi sumber daya kehutanan. Pendekatan tol ekonomi, economic value. Mengintegrasikan nilai pasar dan non-pasar,
mempertimbangkan nilai langsung, tidak langsung, dan keberadaan. Tantangan dalam valuasi non-pasar, bias dan ketidakpastian dalam survei dan estimasi, kesulitan kuantifikasi beberapa manfaat non-pasar, kebutuhan akan data dan sumber daya yang memadai, manfaat valuasi dengan pendekatan TEV, memberikan informasi yang lengkap untuk mengembalikan keputusan, meningkatkan esensi alokasi sumber daya kehutanan, mendukung kebijakan konservasi dan pengelolaan hutan lestari. Kesimpulannya ada 3. 1. Proyek kehutanan dalam CDM dan skema karbon lainnya memberikan peluang untuk mitigasi perubahan iklim. Diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan. Kebijakan dan insentif yang tepat dapat mendorong pengelolaan hutan lestari. 2. Analisis ekonomi tingkat penebangan optimal adalah alat penting untuk pengelolaan hutan lestari, mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendekatan interdisipliner dan kolaboratif diperlukan untuk implementasi yang efektif. 3. Valuasi sumber daya kehutanan dengan pendekatan TEV memberikan gambaran yang lebih lengkap, mempertimbangkan nilai pasar dan non-pasar secara menyeluruh, mendukung pengelolaan hutan lestari dan keberlanjutan jangka panjang. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 sampai pemateri 4. Dengan berakhirnya penjelasan dari pemateri 4, maka selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.